Sesuai dengan sekarang ini pergantian pengurus termasuk ketua Parisade Kabupaten Kediri Pak Yuliono niki, Pak Bu, kedewasaan kita di dalam beragama kita sesuaikan dengan kondisi yang semakin dewasa umurnya. Kula panjenengan sing disentil kali Bapak Ketua kalau mau keguyub kerukunan kesadaran di dalam beragama, di dalam kegiatan berinteraksi. Kondisi kalau mau otomatis Pak Bu, kula rumangsa bangga, rumangsa seneng yen wonten kandangan terutami wonten ing tutuk bandaran niki. Kahanan niku tekane bareng karo anane niki lek manut dawuh para leluhur niki. Sesuatu yang terjadi saat itu itulah yang harus diterima. Tetapi manakala orang bercermin, kalau kehadiran saat itu membuat kerukunan, membuat kebangkitan, mari kita sambut. Tetapi ketika nampaknya kehadiran itu saat itu tekane bareng karo anane mungkin membuat kita untuk tidak bisa rukun, kita harus kembali kepada ajaran Dharma yang sumbernya disebut Tri Pramana. Kita beragama Hindu ini meyakini bahwa sumber ajaran kita yang untuk membawa kita pada dharma, pada kebenaran itu wonten tiga. Agama Pramana nomor 1. Yang kedua setelah agama Pramana yaitu Anumana Pramana. Yang ketiga Prabyaksa Pramana. Orang untuk merasakan kebenaran dan menikmati, mengamalkan kebenaran, menikmati kebenaran, itu satu sumbernya pertama adalah agama Pramana. Pramana itu juga disebut adalah sebagai sumber kebenaran yang akhirnya membawa kepada kebenaran itu sendiri. Pramana itu pengetahuan. Pramana adalah pengetahuan, yang pengetahuan itu akan membawa sebuah hasil untuk dipraktekkan. Agama Pramana adalah pengetahuan agama yang berdasarkan kitab suci. Niku agama Pramana. Kitab suci niku bersumber dari wahyu suci yang telah diterima oleh para maharsi, oleh para bagawan, orang-orang suci Hindu, yang kemudian ditulis di dalam sebuah pustaka suci yang disebut Weda. Pengetahuan yang berdasarkan agama yang disebut agama Pramana yang sampun dipun paringaken, apakah itu dari membaca secara langsung, apa itu menurut ajaran para guru, baik di guru di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, apakah dari guru yaitu para mangku, para brahmana, para pandita, termasuk para juru penerang agama atau para dharma duta yang telah mengemban tugas untuk mengajarkan dharma yang bersumber dari kitab agama, terutama penyuluh itu kalau berbicara di depan umat harus berdasarkan bahasa agama, tidak boleh memakai bahasa angan-angan sendiri, harus berdasarkan sastra. Makanya ada sebuah sastra di dalam Bhagavad Gita, Widipinam asristanam mandratinam adaksinam sraja wirohitam yajam tamasam parijaksade. Suatu upacara, suatu yatnya yang tidak berdasarkan sastra, widi sastra, widi inam asristanam, asrista artinya tidak berdasarkan sastra, asrista. Mantra inam adaksinam yang tanpa mantra,
tanpa daksina. Daksina ini dengan bersani ya, daksina. Srada wirahitam yajnam. Srada itu kepercayaan, yakin, percaya. Tamasam paricaksati, tamaslah. Tamas itu nilainya rendah, tamas itu. Jadi kita berniatnya berpunya, beragama, berinteraksi, melakukan bakti, melakukan upacara yang tidak berdasarkan sastra, yang tanpa daksina, tanpa mantra, tanpa didasari keyakinan yang tinggi. Tamas upacara itu. Nah, ini termasuk pengetahuan yang berdasarkan agama yang disebut agama pramana. Setelah agama pramana penjenengan cermati, penjenengan analisis, mana itu analisa, analisis. Lek penjenengan sebagai orang yang beragama Hindu menelaah apa yang penjenengan lakukan. Lek penjenengan sampun dugi pura adoh saka ngomah, mungkin saka mlancu, saka pundi megawa penjenengan nangkil wonten pura jagat Girinata mriki, saka penadoh tekan mrene apa to tujuannya? Penjenengan melakukan bakti masuk ketika ini upacara biodahan termasuk hari Sraja, di mana para mangku, para pinandita mendak bedara nejonaken makhluk spiritual, makhluk sida dewata di saat upacara di hari Sraja ini. Penjenengan yakin dengan melakukan bakti yang tulus, membawa daksina apapun wujudnya, penjenengan akan mendapatkan balasan. Ia yang mempunyakan dengan ikhlas di saat terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, purnama, dan hari suci serta hari Sraga yang lain. Ia yang mempunyakan makanan akan mendapat imbalan 10 kali lipat. Ia yang mempersembahkan uang, emas, perak, harta kekayaan yang lain berupa sawah ladang 100 kali lipat. Ia yang mempersembahkan anak gadis yang cantik kepada Brahmana ahli Veda 1000 kali lipat. Dulu pernah terjadi. Untuk mengangkat harkat martabat derajat dari keluarga si wanita, kalau istrinya putrinya dipersembahkan kepada Brahmana ahli Veda, paling tidak terangkat. Itu di zaman lalu saiki anaknya kan sekolah monggon kuliah, terus anaknya dipersembahkan pada Brahmana ahli Veda, kayak Brahmana umurnya wis 80 tahun, ya bisa-bisa hanya dipakai sakati arti kewopong wis 80 tahun. Tapi kalau era dulu, coba yang terkenal dari Kediri bahwa Brahmana yang sampai sekarang tetap agung namanya, itu usianya masih sekitar 20 tahun, 25-30 tahun beliau sudah Brahmana, yaitu Dangyang Mirarta atau Dangyang Dwi Jindra. Mulanya neng banyak neng di Pasuruan dapat istri yang cantik, di Banyuwangi dapat, nyebrang Bali di Desa Mas dapat, yang saya ganteng. Coba kalau umurnya sudah 80, walaupun ahli ya sendiri anak ya pikir-pikir, Pak kalau kuliah nih lupa anak kulo. Pada sih yang bangku sekolah SMA harus beli pacar dulu-dulu. Nah, kemudian ia mempersembahkan pengetahuan tak terbatas. Jadi orang yang mempersembahkan pengetahuan itu tidak bisa dinilai harganya. Nah, bisa dinilai, tidak bisa ternilai harga. Itu Pak Bu. Di dalam Slokantara kalau penjelasan. Setelah dianalisis, dianalisa,
pengetahuan agama itu akhirnya menjadikan bahan kita yakin untuk diteruskan ketika pratiaksa pramana. Pratiaksa ini kulit cara bahasane Pak Willy, praktek. Dengan sembahyang purun betul yaknya niku napa praktek, mengamalkan, mewujudkan aplikasi dari yang telah diterima dari bahasa agama, ilmu pengetahuan dari agama pramana. Setelah dianalisis di anumana, dijelaskan karo penyuluh dengan dharma tuta, dengan pun paham, akhirnya mau datang ke pura untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan persembahan. Karena apa? Penjenengan pun yakin. Balik mempraktekkan agama orang yakin sembahyang kuwi sing karo kukur-kukur. Kumpul puasa, pikirannya tuh bayangin jangan kok ya yakin si orang mari wis sembahyang dah. Karena tidak ada ketulusan. Pak Mangkung lain kok ya swimen, Pak Junior lo dan mawacana kok swimen, ngene iki wayahe meres susu. Pikirannya wis no kelingan rek, plotot tur sebab kulino jame plotote susu. Maksud kula sapi perah sing diplotot itu napa? Susune sapi perah. Jadi ini prasada stiti sari raswa suci nirmalaya nama sila kusuk. Penjenengan percaya karo agama pramana pramana pratyaksa pramana perkara minggu kaset cici lembuluti bene minggu enek cahtae de lho ini pratyaksa pramana nggih napa nggih Pak mila kang kami katakan saya senang, saya bangga ketika saya melihat kebangkitan umat yang ada di Kutu. Kutu ini sing iso jelasnya. Saya melihat di sana ada bangunan candi, ada bangunan candi, ada bangunan candi yang orang menggemparkan 1000 candi telah berdiri di Kediri. Candi yang dibangun sebagai wujud sanggah keluarga. Umpamanya bangun sanggar sing model Bali, ada yang mengatakan wah aku wong Jawa tak gawe sing model Jawa. Tidak masalah, karena itu hanya dalam bentuk ini corak Jawa, ini corak Bali. Ning perkara keyakinan kita bahwa kita melinggihkan leluhur di situ, kita mengaturkan persembahan kepada yang wiji, pada leluhur di candi yang kita miliki masing-masing rumah. Jangan sampai memutuskan hubungan kita dengan pura yang disebut kayangan jagat. Pura kayangan jagat ini yang namanya saja kayangan jagat, tempatnya para hyang. Kita dilahirkan sebagai makhluk pribadi, individu, tapi kita juga diciptakan sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan yang lain. Apa lek panjenengan wis kagungan candi terus pegang ning pura, apa gunane ning pura? Wah wis duwe dhewe. Mboten ngaten, Pak. Candi adalah hubungan kita yang sangat pribadi dengan leluhur dan dewata yang maha agung sebagai makhluk pribadi, individu. Lah gunanya apa milih ketua tadi saja? Untuk mesui wong akeh. Berita dari pusat diterima provinsi, provinsi diterima kabupaten. Lalu umatnya terus nggak perlu nenggulan jadi ngomong sapa Pak Jo. Sebagai makhluk sosial harus tetap menjaga eksistensi. Semakin tinggi bakti kita, dekat kita dengan yang wiji dan para leluhur melalui candi yang kita bangun, kita harus semakin tinggi pula berinteraksi sebagai makhluk sosial yang punya pimpinan, punya lembaga, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia. Contohnya apa? Napa gamelan itu butuhnya tenagane wong titik napa wong akeh? Kathah.
Lelek kabeh tuh nggak tekonin terus sing nabuh gamelan sopo golek tanggapan lari joget tari Solo dewe lelek tari ini masal sitok wis mampu sing sitok rong patek mampu untuk ngelirik lah ini kan termasuk nopo berinteraksi. Nah inilah Pak, semakin bangkit umat mempunyai wawasan yang meningkat tinggi, interaksi sosialnya juga harus diimbangi semakin tinggi. Kalau ada orang yang mengatakan kalau sudah punya satu tempat ibadah di tempat masing-masing gak perlu nuwun sewu wawasan keagamaannya, agama pramananya belum banyak, anu mana pramananya belum tinggi. Tapi kalau orang banyak wawasan yang dibaca, sastra-sastra suci sudah banyak yang dibaca, anu mananya sering berinteraksi, sering untuk melakukan dharmatullah, wawasannya lebih banyak, maka orang itu semakin senang sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, disinilah maka berbicara tidak sekedar berbicara, tapi harus punya makna. Jadi memang penyuluh Dharma Duta itu bahasanya harus pakai bahasa agama, bukan agama kebatinan. Nah, agama kebatinan rumian kan Pak Bu, tonggo-tonggo kulo mriku. Nek sembayang menep sing penting dibatin. Enten yatnya enten mriku mamane enten kinangan, enten rokok, enten napa malih. Sajen nggih. Sekar kopi unjukan wonten apa lah banteng-banteng wong Jawa namung menentok menep sing dikarepe pun dugi mriku niku lek pribadi sah-sah saja mona berata tidak diucapkan tapi lenging ceko sebab napa dasare isawa samidang salam jagat yakin sa jagat dia jagat. Yang wiji tidak berbentuk, yang wiji tidak berwujud, tetapi meresap dalam semua ciptaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Mulai ngatur ke bukti pancen yo ora apal, gawe cara kepemangkuan ndak apal, cara-cara wija mantra ndak apal, yo mung batin nuting rasa boleh sah yang sifatnya pribadi. Nek berinteraksi sebagai masuk makhluk sosial, pura kene aturan-aturan kepemangkuan, pari kramaning pemangku enten. Yo mantra-mantra yang di situ. Rene kula nggih tahu belajar dari pemangku, ora tahu lho nggih belajar dari pemangku. Maka saya tidak alergi dengan apa yang namanya daksina pecanti. Coba kaya gawe ngomong Jawa, tapi saya padukan. Lan pripun kula ngaturaken sari, ngadekaken sari lah sing ngono ki sing tinggi paling genya adalah daksina pecanti. Nah terus mantra kula pripun kula wale gawe bahasa pribadi oke lah, saya biasa memakai bahasa ibu. Tapi yang terkait dengan saya sebagai seorang pemangku, panduannya adalah parikramaning pemangku. Kena aturan sebagai makhluk sosial, pemangku ini kan dua pimpinan. Napa? Pinandita Samgraha Nusantara PSN nyantai pusat. Dari pedoman pemangku enggak saya pedoman napa? Kepemangkuan. Nah, niku mungkin malah dibatin mawon. Terus lek kula luwe ya rasa masak tak batin ae. Halo, kuwi ngene. Kuwi kok jombang kuwi. Urung. Nah, Bapak Ibu Mas saya senang dengan kebangkitan di Kediri, sudah ada yang mampu membangun 1000 candi. Bangkitnya umat di Jawa di kandangan ini
keyakinan semakin tinggi, seradanya semakin tinggi. Ayo kebangkitan dengan terpilihnya Ketua Parisade Dharma Indonesia Kabupaten Kediri yang baru. Mari kita support bangkitnya Kediri untuk kita wujudkan. Sing ono sing kene sing rono-rono, ayo kahanan iki tekani bareng karo Anani. Saiki wis wayahe Pak Juli ngrangkul sak kabeh. Pura jagat Girinata ini akan menjadi besar. Tidak main-main kalau kita berkaca pada sejarah masa silam Pak Bunun Sewu. Jangan dianggap saya sombong. Saya hanya bercerita sejarah masa lalu. Tahun 2017, tahun 2018 saya mengajukan lolos butuh mau mutasi ke Blitar. 1 bulan belum diproses, saya merasa mengganjal hati saya. Ada apa seorang Yuliono asli wong Blitar, mutasi neng Blitar kok sak bulan orang diproses kalau kantor Kemenak, nenyek yang berarti. Akhirnya saya diam aja. Ketika neng Pasamuan Agung, Bupati Blitar dengan kepala Kemenak Blitar Pak Basir, nun sewu Pak Basir kalau ini diunggah ya. 1 bulan saya tidak ada respect untuk Blitar. Di Samongan, di Pura Penataran Agung Pragabuana ada kegiatan waktu itu, apa kegiatan Parisade bersama Wadi. Pak Basir, wong kuwi jare arep mutasi ning Blitar sampai sprene urung enek. Realisasi iki apa masalahe? Oh, nggih Pak. Apunten Pak Juri. Bincang Pak kula tenggawa teng kantor nggih Pak. Cekap dipun selesaikan Pak. Betara mungkin membalik pikiran saya. Ngapunten Pak. Kula tasih kerasan mboten Kediri, mboten sida kula mutasi teng Blitar di depan Bupati. Kenapa pikiran saya langsung dongkol seperti itu, kok biasanya enggak seperti itu? Mungkin leluhur menutup pikiran saya untuk tidak meneruskan. Apa di balik itu? Tidak lama Pak, saya dan Pak Murtaji tergerak untuk ingin menelisik leluhur kita, yaitu Prabu Erlangga itu di mana dulu petilasannya. Setelah berbicara ke sana kemari, ada yang mengarahkan, yaitu dari kota Kediri Pak Yuri, yaitu Romo Tono di kelompok Garuda Muka. Saya suruh masuk ke Setono Gedong. Ada apa di Setono Gedong? Jawabannya ada di sana Pak. Setelah saya masuk ke sana dengan kamuflase, sebab masuk ke Setono Gedong ujuk-ujuk nggak pakaian Hindu nggak boleh. Oh itu masjid. Makanya gedung itu tertutup, Setono itu istana yang tertutup. Ada apa di sana? Bu Erna, Bu Yayu, Angkin ini, niku napa Angkin? Nih, sendek tinggi jilbab Pak, thread, mlebu ini, nggak ketok lek kuwi wong. Setelah masuk, terkejut saya. Masjid yang begitu tinggi menjulang, bangunan yang begitu megah, undakan yang tingginya sekian, mohon maaf. Ini dari candi sampai bawah. Ternyata di foto sing dhuwur dihancurkan dan atas dibangun masjid. Leluhur kita, Prabu Erlangga dan semua yang para leluhur, diganti di belakang itu ada makom namanya Syekh Wasit. Jadi jenenge leluhur itu diganti leluhur ke zaman itu realitas. Jadi jenenge orang kok Prabu Erlangga dan Syekh Wasit dan sebagainya. Syekh. Ini sampai sekarang ini nggak percaya jenengan. Lah oleh katanya masjid itu semalam dibangun berdiri. Ternyata itu adalah candi yang dipotong dan saya menemukan yoni, tetapi lingganya tidak ada. Saya bertanya kepada sesepuh Kediri, selama lingga yoni
di Kediri menyatu, sulit Kediri untuk dirubah agamanya dari Hindu ke agama yang setelah itu dipisahkan, maka dengan mudah berdiri pondok-pondok. Berdirilah menjadi umum. Ini contoh. Saya terpanggil hati nurani saya ketika menatap ke atas bulan purnama, kalangannya besar sekali. Kalangan ini apa? Kalangan rembulan di tengah, kalangan ini tuh bundemunya kayak bentuk cakra, Pak. Menetes air mata. Mengapa? Leluhur telah memberikan izin saya masuk, saya berdoa, saya berjanji untuk melaksanakan pamentas-entas leluhur agung Kediri. Akhirnya setelah itu berbicara dengan Pak Murtaji dan para sepuh kaum spiritual untuk melakukan pamentas leluhur agung yang kemudian dimotori oleh ide Sri Begawan Ratu Manik dari Karangasem. Hasil daripada entas, saya juga bertanya kepada leluhur siapa sesungguhnya leluhur saya kalau ada channelnya di sana. Pernah Bu Puja waktu di sini beliau agak kerawan sedikit bertanya dengan saya, siapa sesungguhnya Pak Yuyono? Saya bisikkan di telinga beliau di sini kalau tidak salah beliau, entah tahun berapa. Saya masih terkait dengan Empu Panuluh. Empu Panuluh itu penyuluh, Pak. Lah ya, aku ya penyuluh. Empu Panuluh. Keterkaitan dengan Bu Puja saat itu agak begitulah kondisi. Saya langsung ditodong, siapa sesungguhnya Anda? Itu pengalaman ketika upacara entas. Hasil jadi masih sing entas kuwi orang hebat, para pedanda dan termasuk para resi. Ada orang yang kurang paham agama mengatakan upacara entas-entas dipuput oleh para mukidi lagi. Nanti enek sing nantang harus dilebokne neng apa? Rana hukum. Akhirnya tim melayu neng kantor saya di kantor Kementerian Agama minta maaf, tolong Pak Juli jangan sampai berkelanjutan, saya sudah sadar akan kesalahan saya. Akhirnya saya tutup, tidak usah diteruskan karena sudah sadar. Saya jelaskan macam-macam sampai arti ngateki roto repot. Ini pernah terjadi. Kemudian leluhur agung itu sementara ditawarkan di Pura Kertabuana, Kertabuana ya, oleh panitia ditolak, Parisade menolak. Pura Gili Suci apalagi yang menganggap yang melaksanakan pamentas itu pendeta mukidi. Dosa besar. Kemudian dibawa mau ke Mas Agus itu mana Agus Besau. Iya. Menurut ide Sri Begawan tempatnya terlalu rendah sehingga mencari telisik harus mencari namanya adalah Pucuk. Tempatnya itu Pucuk itu apa? Pucuk itu bukit. Ternyata jatuhnya adalah Pucuk Bandar. Ini sejarah Pak. Biasanya jalannya sehariannya aku belum paham. Demi bicara saya sampai membatalkan mutasi ke Blitar. Ternyata leluhur butuh sentuhan seperti itu. Sementara transit di Pura sekarang ide Begawan Ratu Manik, kalau pura yang berkenan sebagai transit leluhur, pura yang kecil akan menjadi besar. Pura itu akan mendapatkan vibrasi dan aura yang tinggi, yang luar biasa. Pak Willy mengerti lah, pura sekarang biyen bayar apa? Akhirnya sebelahnya dijual dibeli. Kemudian di apa itu? Palenya biyen koyok ngono, saiki megah begitu bagus. Loh, ternyata apa yang disabdakan di Desa Begawan terwujud. Sementara suatu saat apabila telinggih telur agung sudah jadi, apa sulitnya? Lur,
mendak beliau yang sesungguhnya dikendaki adalah Pura Jagat Girinata yang ada di Putok Manaran ini, yang penting harus siap, yang berbicara penyuluh yang waktu itu berkepentingan dan merasa saat itu sejarahnya seperti itu. Perkara Pak Dokter siapa? Pak Dokter yang Pak Dokter Putra, Pak Murtaji, Pak Diki, kemudian yang lain pendukung-pendukung. Itulah pendukung-pendukung untuk munculnya dan bangkitnya ini. Tapi sejarah tidak bisa dipungkiri, seperti itu larang-larang lelakon. Maka kalau umat ketika menerima vibrasi yang begitu besar, muncul suatu proses besar, sing ngono-ngono, sing kono-ngono, sing kene-kene, itu wajar. Suatu saat kalau kebesaran itu sudah terwujud, ayo kebesaran itu kita satukan, Pak Yuliono. Jangan kita tercerai-berai karena pemahaman yang tidak begitu paham. Sudah saatnya kalau Bali suatu saat sekarang, Bali sejak dulu sudah dimonitor, Bali selalu dipersiapkan oleh pihak lain menuju pada kehancuran karena ada yang berupaya menghancurkan. Terus lain Jawa nggak bangkit, Dharma itu dikemanakan? Dharma reksatiraksita. Siapa yang menegakkan kebenaran, ia akan dilindungi oleh kebenaran itu sendiri. Inilah Pak. Isi saya berdharma wacana hari ini bukan mengungkit masa lalu, tapi ingin membangkitkan yang kemarin menjadi sumber masalah dan permasalahan. Sekarang ayo kita saling sadar, bangkitnya 1000 candi jangan menghambat kita bakti kepada Yang Wiji. Maka umat yang selalu setia kepada Pura Jagat Girinata dan yang sementara mungkin tidak pandai setia, untuk kembali saling sadar, kita menyadari, anggaplah sementara waktu dan kita saatnya untuk bersama. Inilah Bapak Ibu yang saya sampaikan dalam acara Piodalan Pura Jagat Girinata, dan pura namanya Pura Kahyangan Jagat. Saya tadi sudah menyentuh di sana. Saya termasuk mendekat kepada para leluhur. Sementara pohon kule di dekatnya itu jangan diudik-udik ya. Sebelum bangunan itu sampai megah jadi, kalau perlu walaupun bangunan itu sudah megah jadi, tolong tetap diamankan. Apa wong Hindu karpe nyembah pohon, sekarang ini nyembah pohon wong blendong, betul blendong, malah waktu disembah nggak sadar. Pohon tidak disembah, lain waktu ada upacara, nopo nih jenenge tumpek penguduh. Sangke wong Hindu cintane karo sing maha kuwasa, sing maringi woh-wohan, wit duren dikatoki napa dinggeni oleh, terus didupyoki, namanya nggih tumpek penguduh niku diurek-urek, diucapi rasa terima kasih. Loh, wong Hindu ki gak egois kepada Dewa Sangkara yang telah memberikan kemakmuran, Betara Kuwera yang memberikan kemakmuran, diucapi terima kasih. Ora kok disembah pohon iki. Lah nandur duren payu pirang-pirang atus juta loh. Terima kasih ora. Bareng wis dipangan rengges, dipangan virus, baru tuh yang bikin wis batuk. Bareng disambur bedek, bedek jangan egois. Menjajal umpama dikupluk dirituali ngono, bedek sing arep nyamber, lho iki kok mambu canang nyisih ya canange tok sing di jupuk sarine kono ya ben panggagem
gembel cara iso ngomong polisi nih Pak Bu nyegat prit lek jenengan lengkap duwe SIM duwe STNK jenengan pen blakas pen baklan apa tindak dibaklas lah ya kudu gawe helm lah ucap kita terima kasih pada yang maha kuasa niku ono kuwi carane sebab ono sing ngarani dewayatnya napa malih kadewayatnya napa resiyatnya fitrayatnya manusiayatnya butayat atas tenggriku. Nah pada intinya Bapak Ibu saya mengharapkan kebangkitan Indo di Pupuk Banaran dengan munculnya Seribu Candi. Ayo bakti kita tingkatkan rasa eling kula lan panjenengan bukti dateng Yang Widi saat-saat purul kahyangan jagat ini di upacara udalan purnama tilem. Sebab ketika purnama dan tilem kita yakin dulu, apalagi ketika kuningan lapiye kuningan 10 hari setelah kemenangan Dharma Galungan leluhur Dewa Pitara itu medake nyarcopodo ngiring bedare terus leluhure ndi anak putuku lho wis entek di tangan Grahana jarene Pak Priong kandangan cekeri mentok kok Pak. Nah maka dengan dipura kumpul ini panjenengan nirene Dharma Wetana paling tidak akan punya rasa kesadaran untuk meningkatkan frada. Bapak Ibu sing pun ketroto awan nggih pun keju niki nggih pun wayahe kula mengko balik lek bengi-bengi dalane nggih peteng liwat alas niki gas tunggarah dalane pun lancar pun penak cekal semanten kula matur yen wonten tumerupat nyuwun pangapunten. Saya berbicara jangan sampai dianggap saya menyinggung. Saya ini dulur panjenengan, saya sebagai seorang penyuluh dicermati kebaikannya. Umpama enek sing rumaja tersinggung, saya tidak merasa menyinggung dulur dhewe. Panjenengan karo aku niki bersaudara. Wasudewa kutumbakan, semua umat manusia bersaudara. Saudara, udara niku pernapasan, udara niku oksigen. Kula kali panjenengan satu pernapasan. Lek wis dipijet tombole kali Yang Widi klek ndak iso bernapas, wis duduk bersaudara. Lek sing padha ambekane bersaudara. Sebab atmanya sama-sama dari Yang Widi Wasa. Nikulah dasar. Surah Sudiro Jaya ini kanan red sutra sutra kaping ulah dharma tuti upakaran wak tan akingkin hayu sabmah teken raja om santi santi santi.